Pernah dengar pepatah, jangan salah pilih lawan? Nah, inilah yang terjadi di Malaysia. Seorang preman coba cari gara-gara, tapi ternyata yang dia hadapi adalah TKI asal Madura. Bukan orang sembarangan, dia punya nyali dan mental baja. Hasilnya, preman itu langsung salah tingkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Tempatnya cerita-cerita inspiratif, seru, dan kadang bikin merinding dari para pejuang kita di luar negeri, yaitu para TKI Indonesia. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa ya untuk like video ini, tulis komentar kalian, dan subscribe channel ini biar kita bisa terus berbagi kisah menarik dan penuh pelajaran hidup. Dan seperti biasa, yuk tulis sholawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad. Tulis juga, kamu nonton dari kota atau daerah mana nih? Biar kita makin akrab dan saling support sesama saudara sebangsa. Kisah ini terjadi di salah satu sudut kota yang cukup ramai di Malaysia, tempat banyak pekerja migran Indonesia mencari nafkah. Di sana, kehidupan berjalan dinamis. Orang-orang dari berbagai negara datang dan pergi, masing-masing dengan tujuan dan perjuangan hidup mereka sendiri. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pria sederhana asal Madura, sebut saja namanya Pak Rizal, adalah salah satu dari ribuan TKI yang bekerja di sana. Pak Rizal bukanlah orang yang baru di Malaysia. Ia sudah lebih dari 5 tahun bekerja di negeri jiran tersebut. Pekerjaannya sebagai buruh di sebuah bengkel, membuatnya terbiasa dengan kerasnya kehidupan di tanah rantau. Setiap hari ia bangun sebelum matahari terbit, mempersiapkan diri, lalu berjalan kaki sejauh beberapa kilometer untuk mencapai tempat kerjanya. Cuaca panas, hujan deras, atau angin kencang tak pernah jadi alasan baginya untuk bermalas-malasan. Sebab ia tahu, setiap ringgit yang ia hasilkan adalah harapan bagi keluarganya di Madura. Sikapnya dikenal ramah dan rendah hati. Banyak orang di sekitar tempat tinggalnya menghormatinya karena etos kerjanya yang luar biasa. Namun, seperti yang kita tahu, tidak semua orang memandang baik pekerja asing. Di beberapa wilayah Malaysia, masih ada oknum yang memandang rendah para TKI. Entah karena iri, salah paham, atau memang bermaksud jahat, mereka seringkali mencari masalah tanpa alasan yang jelas. Dan hari itu, Pak Rizal harus menghadapi kejadian yang tak pernah ia duga sebelumnya. Ceritanya bermula saat Pak Rizal sedang istirahat siang di warung kecil dekat bengkel tempat ia bekerja. Ia duduk santai, menikmati nasi bungkus dan segelas teh hangat. Hari itu matahari bersinar terik, dan tubuhnya benar-benar lelah setelah sejak pagi berjibaku dengan mesin berat. Tapi meskipun lelah, wajahnya tetap menunjukkan ketenangan. Ia berbincang ringan dengan pemilik warung, yang juga seorang warga lokal yang sudah akrab dengannya. Suasana siang itu tenang, sampai 3 orang pria masuk ke warung dengan gaya arogan. Ketiga pria itu adalah orang yang dikenal sebagai preman lokal. Postur tubuh mereka kekar, penuh tato, dan suara mereka keras. Begitu masuk, mereka langsung menyulut suasana dengan suara tinggi dan candaan kasar yang membuat suasana jadi tegang. Mereka melirik Pak Rizal yang sedang makan sendirian, lalu mulai berbisik satu sama lain sambil tertawa kecil. Tidak lama kemudian, salah satu dari mereka berjalan mendekat ke arah Pak Rizal. "Apa kabar, orang Indonesia?" tanya pria itu dengan nada mengejek. Pak Rizal menoleh perlahan, tersenyum kecil, dan mengangguk. "Baik, Tuan," jawabnya singkat dan sopan. Tapi sepertinya jawaban sopan itu justru membuat mereka makin ingin mengolok-olok. "Wah, sopan amat. Baru kerja di sini udah sok ramah," kata pria kedua sambil mendekat. Suasana warung jadi tegang. Beberapa pelanggan mulai melihat ke arah mereka. Pak Rizal tetap tenang. Ia tahu, dalam kondisi seperti itu, emosi tidak bisa jadi solusi. Tapi para preman itu tidak berhenti. Mereka mulai mengganggunya lebih jauh, mengambil makanan dari mejanya, menyenggol bahunya, bahkan mencoba memancing emosinya dengan kata-kata kasar yang merendahkan bangsa Indonesia. "Orang kampung macam kamu nggak pantas kerja di sini. Cuma bikin semak," ujar salah satu dari mereka. Pak Rizal mulai menggenggam tangan. Hatinya panas, tapi ia masih mencoba menahan diri. Ia menatap mereka dengan tajam, mencoba memberi sinyal bahwa ia tidak ingin masalah. Tapi yang ia dapat justru tawa ejekan dari mereka. Saat salah satu preman hendak menyiramkan teh hangat ke arah Pak Rizal, disitulah semuanya berubah.
Dengan sigap, Pak Rizal berdiri, memegang tangan si preman, dan menahannya dengan kekuatan yang tidak mereka duga. Gerakan itu cepat dan tegas. Preman itu terkejut, bahkan gelas teh terlepas dari tangannya. Dalam sekejap, dua preman lain mendekat, tapi Pak Rizal tidak mundur. Ia berdiri tegak, dengan wajah tegas, dan sorot mata yang tajam penuh peringatan. "Jangan kira kami, orang Indonesia, akan diam kalau dihina," kata Pak Rizal dengan suara pelan tapi penuh tekanan. Sontak suasana warung menjadi hening. Beberapa orang yang menonton dari kejauhan, mulai merekam kejadian itu dengan ponsel mereka. Preman-preman itu kaget. Tak menyangka orang yang mereka kira akan diam saja ternyata punya keberanian luar biasa. Salah satu preman mencoba mendorong Pak Rizal, tapi dengan gesit ia menghindar, lalu balik mendorong dengan kekuatan penuh. Preman itu tersungkur ke meja belakang, membuat salah satu kursi patah. Dua temannya langsung mundur, kaget dengan reaksi tak terduga itu. Pemilik warung pun akhirnya ikut bicara dan menyuruh para preman itu keluar, sebelum situasi makin panas. Warga yang menyaksikan kejadian itu pun mulai bersorak kecil, mendukung Pak Rizal. Kejadian itu pun selesai dalam hitungan menit, tapi efeknya jauh lebih besar. Video yang direkam oleh salah satu pelanggan warung tersebar di media sosial, terutama di kalangan komunitas TKI di Malaysia dan Indonesia. Dalam waktu singkat, komentar dukungan mengalir deras. Banyak yang memuji keberanian Pak Rizal, menyebutnya sebagai singa dari Madura dan pahlawan TKI. Ketegangan yang sebelumnya terasa menyesakan di dalam warung itu, kini berubah menjadi rasa kagum dan sorak pelan dari para pengunjung yang menyaksikan langsung keberanian Pak Rizal. Momen saat ia berdiri dan membalikkan situasi membuat orang-orang yang sebelumnya hanya diam kini mulai berani menunjukkan dukungan. Wajah para preman yang sebelumnya penuh percaya diri, kini berubah menjadi tegang dan bingung. Mereka jelas tidak menyangka bahwa orang yang mereka kira hanya seorang pekerja biasa, ternyata punya nyali sebesar itu. Pak Rizal tidak banyak bicara setelah itu. Ia menatap satu persatu preman yang masih berdiri dengan sikap setengah siap, tapi dalam hati mereka sudah gentar. Dalam budaya Madura, ada prinsip yang begitu kuat tertanam sejak kecil. Harga diri adalah segalanya. Dan hari itu, prinsip itu yang menjadi benteng Pak Rizal. Ia tidak mencari masalah, tapi jika dipaksa, ia tidak akan mundur. Salah satu preman, yang sepertinya paling muda, terlihat gemetaran. Ia menatap Pak Rizal dengan ragu, lalu mencoba membuka mulut untuk membela diri. "Kami cuma bercanda, Bang," katanya lirih. Tapi kalimat itu tidak menghapus fakta bahwa mereka sudah berbuat semena-mena. Preman yang tadi sempat menyenggol Pak Rizal akhirnya memutuskan untuk mundur, dan dengan gerakan cepat, mereka bertiga pergi meninggalkan warung, diiringi tatapan dari para pelanggan yang kini memandang mereka dengan jijik. Setelah mereka pergi, suasana warung kembali tenang, tapi jantung orang-orang di dalam masih berdetak kencang. Pemilik warung, seorang pria separuh baya yang akrab disapa Pak Hamdan, mendekati Pak Rizal dan menepuk pundaknya. "Hebat kau, Zal, kau punya nyali. Tapi hati-hati, mereka itu bukan orang sembarangan. Kadang mereka bisa balas dendam." Pak Rizal hanya tersenyum kecil. "Saya tak pernah cari musuh, Pak. Tapi kalau sudah menyangkut harga diri, saya tak bisa diam saja." Tanpa disadari, salah satu pelanggan warung yang duduk di pojokan ternyata merekam seluruh kejadian tadi. Ia adalah mahasiswa asal Indonesia yang sedang kuliah di Malaysia. Ia melihat bagaimana situasi berubah begitu cepat, dari intimidasi menjadi pembelaan yang menginspirasi. Video itu kemudian ia unggah ke media sosial, dengan caption, "Berani ganggu TKI Madura? Lihat sendiri akibatnya." Dalam hitungan jam, video itu mulai menyebar. Komentar demi komentar bermunculan, tidak hanya dari warga Indonesia, tapi juga dari netizen Malaysia. Sore harinya, saat Pak Rizal selesai bekerja dan pulang ke tempat tinggalnya yang sederhana, ia tidak tahu bahwa dirinya sedang menjadi bahan perbincangan di dunia maya. Ia berjalan seperti biasa, menyapa tetangga, dan mampir sebentar ke masjid kecil di dekat rumah kontrakannya. Ia adalah tipe orang yang tidak terlalu peduli dengan media sosial, dan lebih fokus pada hidup nyata, bekerja, beribadah, dan mengirim uang untuk anak-anaknya di Madura. Namun, saat malam tiba, salah satu teman serumahnya datang sambil membawa ponsel. "Zal, ini kau ya?"
katanya sambil menunjukkan video yang sedang viral. Pak Rizal awalnya terkejut, lalu tertawa kecil. Ya Allah, kok bisa sampai viral begini? Katanya sambil geleng-geleng kepala. Tapi di balik tawanya, ada rasa haru. Ia tak menyangka tindakan spontan, karena mempertahankan harga diri bisa menyentuh hati banyak orang. Keesokan harinya, berita tentang kejadian itu mulai menyebar ke berbagai grup WhatsApp TKI, forum-forum diaspora Indonesia, bahkan sampai ke beberapa media online lokal. Judul-judul seperti, Preman Malaysia salah sasaran, TKI Madura tunjukkan keberanian, atau 1 lawan 3, TKI ini bikin preman kocar-kacir, menghiasi beranda media sosial. Beberapa YouTuber bahkan membuat ulang kronologi kejadian tersebut dalam bentuk animasi atau ulasan video. Respon dari masyarakat Indonesia sangat positif. Banyak yang merasa bangga, terutama dari kalangan TKI. Mereka merasa terwakili, merasa bahwa suara mereka akhirnya terdengar melalui aksi Pak Rizal. Dia bukan hanya membela dirinya, tapi juga nama baik kita semua sebagai pekerja Indonesia, tulis salah satu komentar. Madura emang gak main-main. Hormat sama abang ini, tulis yang lain. Di sisi lain, kejadian ini juga menyadarkan banyak orang bahwa masih ada diskriminasi terhadap para pekerja migran. Banyak TKI yang membagikan pengalaman mereka setelah menonton video Pak Rizal. Cerita-cerita tentang perlakuan tidak adil, gaji yang dipotong semena-mena, atau dipandang sebelah mata mulai bermunculan. Seolah-olah keberanian Pak Rizal telah membuka pintu keberanian bagi yang lain untuk bersuara. Namun, bukan hanya dukungan yang datang. Beberapa orang memperingatkan bahwa bisa saja para preman itu balik dendam. Bahkan ada yang menyarankan agar Pak Rizal berhati-hati selama beberapa hari ke depan. Tapi anehnya, Pak Rizal tetap tenang. Kalau takut terus, kita nggak bisa hidup tenang. Yang penting kita nggak salah, katanya kepada salah satu teman kerjanya. Di hari-hari berikutnya, warung tempat kejadian itu jadi ramai. Banyak orang datang hanya untuk melihat tempat kejadian, bertanya kepada pemilik warung, dan bahkan berharap bisa bertemu langsung dengan Pak Rizal. Beberapa TKI dari kota lain datang khusus untuk bertemu dan memberikan salam hormat. Ada yang membawakan makanan, ada yang sekadar ingin berjabat tangan. Abang mewakili kami semua. Kami bangga, kata salah satu dari mereka sambil menahan tangis. Pak Rizal, dengan kerendahan hatinya, tidak pernah merasa dirinya pahlawan. Ia hanya mengatakan satu hal, saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Saya bukan orang hebat. Saya hanya orang biasa yang tak mau diinjak martabatnya. Cerita ini terus menyebar. Beberapa tokoh masyarakat Indonesia di Malaysia mengangkat kisah ini sebagai contoh tentang pentingnya menjaga harga diri dengan tetap menghormati hukum dan norma. Bahkan, komunitas Madura di Malaysia membuat acara kecil sebagai bentuk penghargaan kepada Pak Rizal. Dalam acara itu, ia diminta berbicara di depan banyak orang, sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Saya bukan orang pintar bicara, katanya saat di atas panggung, tapi saya percaya satu hal, kita, orang Indonesia, datang ke sini untuk kerja dan mencari rezeki. Tapi itu bukan berarti kita lemah. Jangan pernah biarkan orang lain merendahkan kita hanya karena kita dari luar negeri. Kata-katanya disambut tepuk tangan panjang dan gemuruh takbir. Suasana haru pun menyelimuti ruangan. Banyak orang yang menangis, bukan karena sedih, tapi karena bangga. Pak Rizal, tanpa sadar, telah menjadi simbol kekuatan, kesederhanaan, dan keberanian sejati. Setelah kejadian itu viral dan mendapatkan perhatian luas, kehidupan Pak Rizal perlahan mulai berubah. Bukan dalam arti ia menjadi kaya mendadak atau langsung diliput televisi, tapi dalam bentuk yang lebih dalam, ia menjadi sosok yang dihormati, dijadikan panutan, dan dibicarakan dengan penuh kebanggaan oleh sesama TKI, bahkan oleh orang-orang yang belum pernah mengenalnya secara langsung. Banyak komunitas TKI di Malaysia mulai menghubungi Pak Rizal. Mereka mengundangnya untuk hadir dalam berbagai acara komunitas, bukan untuk sekadar selebrasi, tapi untuk berbagi semangat dan memberi motivasi. Dalam setiap pertemuan, Pak Rizal selalu menyampaikan hal yang sama, bahwa keberanian bukan berarti mencari ribut, tapi menjaga martabat. Bahwa sekalipun berada di negeri orang, harga diri tetap nomor satu. Kalimat-kalimatnya sederhana, namun menyentuh dan menggetarkan hati siapa saja yang mendengarnya. Yang lebih mengagumkan,
Keberanian Pak Rizal ternyata juga mempengaruhi cara pandang beberapa warga Malaysia terhadap para pekerja Indonesia. Tidak sedikit dari mereka yang menonton video tersebut dan mulai sadar bahwa para TKI bukan hanya pekerja murah, tapi manusia yang bekerja keras, punya rasa hormat, dan layak dihargai. Beberapa majikan bahkan dilaporkan mulai memperbaiki cara mereka memperlakukan pekerjanya. Sebuah efek domino dari satu tindakan kecil, yang dilakukan oleh satu orang biasa dengan keberanian luar biasa. Namun perubahan ini bukan tanpa tantangan. Beberapa pihak merasa tidak senang dengan ketenaran mendadak Pak Rizal. Ada yang menganggapnya sebagai bentuk pembangkangan, ada juga yang menuduh video tersebut sengaja dibuat untuk menggiring opini. Bahkan ada akun-akun palsu di media sosial yang mencoba memutarbalikkan fakta, menyebut bahwa Pak Rizal menyerang lebih dulu. Tapi komunitas TKI bersatu. Mereka ramai-ramai membela, melaporkan akun-akun tersebut, dan menyuarakan bahwa kebenaran harus tetap ditegakkan. Di tengah badai perhatian dan pujian itu, Pak Rizal tetap rendah hati. Ia masih bekerja di bengkel yang sama, masih tinggal di rumah kontrakan kecil, dan masih mengirim uang setiap bulan ke kampung halamannya di Madura. Di sanalah, dua anaknya dan istrinya menunggu dengan harap, belum tahu bahwa ayah mereka kini menjadi sosok inspiratif di negeri orang. Sampai suatu hari, seorang wartawan dari Indonesia datang khusus ke Malaysia untuk mewawancarai Pak Rizal. Wartawan itu berasal dari media online yang kerap mengangkat kisah inspiratif dari kalangan bawah. Dengan sopan, ia meminta waktu untuk berbincang. Pak Rizal awalnya ragu, tapi akhirnya menerima dengan syarat, jangan dilebih-lebihkan. Ceritakan apa adanya. Saya bukan pahlawan. Saya cuma kerja, dan waktu itu saya hanya ingin jaga martabat. Dalam wawancara itu, Pak Rizal bercerita lebih dalam tentang kehidupannya. Bagaimana dulu ia merantau dengan uang pas-pasan, bagaimana ia harus menahan rindu pada anaknya yang baru lahir saat ia berangkat ke Malaysia, dan bagaimana ia pernah hampir putus asa karena ditipu oleh agen nakal di awal kedatangannya. Semua itu menjadi potongan mozaik yang membentuk siapa dirinya hari ini, pribadi yang kuat, sabar, dan tahan banting. Cerita itu lalu diterbitkan dengan judul, Pak Rizal, si TKI dari Madura yang tak ingin dikenal sebagai pahlawan. Artikel itu menjadi viral di Indonesia, dan banyak media lain yang ikut mengangkat ulang. Tiba-tiba, nama Pak Rizal tidak hanya dikenal di komunitas TKI, tapi juga oleh masyarakat Indonesia secara umum. Beberapa organisasi bahkan mulai menggalang donasi untuk keluarganya di kampung, sebagai bentuk apresiasi atas perjuangannya. Mengetahui hal itu, Pak Rizal kembali menunjukkan sifat aslinya. Ia menolak donasi pribadi. Kalau ada bantuan, lebih baik disalurkan untuk keluarga TKI lain yang lebih susah dari saya. Saya masih bisa kerja. Tapi banyak teman kita yang cacat karena kecelakaan kerja, atau ditahan majikannya. Mereka yang lebih butuh, ujarnya. Kata-katanya itu menyentuh banyak hati, bahkan membuat beberapa orang menitikkan air mata. Tidak berhenti di situ, kisah Pak Rizal pun menyebar ke forum-forum diaspora di negara lain. TKI di Taiwan, Hong Kong, Singapura, dan Timur Tengah mulai mengenal nama Pak Rizal Madura. Di antara mereka, Pak Rizal jadi simbol perjuangan dan martabat. Beberapa bahkan membuat kaos bertuliskan kutipan dari videonya, seperti, orang Indonesia tak akan diam kalau dihina. Kaos-kaos itu bukan sekadar pakaian, tapi jadi semangat yang mereka kenakan saat bekerja. Lalu, bagaimana kondisi keluarganya di kampung? Istrinya, Bu Siti, awalnya terkejut melihat suaminya masuk berita dan viral. Ia menangis saat pertama kali menonton video yang beredar. Bukan karena takut, tapi karena bangga. Itu suamiku. Dia memang begitu. Pendiam, tapi kalau sudah soal harga diri, dia paling depan, katanya dalam sebuah wawancara lokal. Anak-anak Pak Rizal, yang masih duduk di bangku sekolah dasar, kini sering dipanggil anak pahlawan oleh teman-temannya. Meskipun itu membuat mereka malu, tapi diam-diam mereka bangga. Di Madura, beberapa tokoh masyarakat mulai menyebut Pak Rizal sebagai contoh nyata dari pepatah lokal. Ajhina, pote tolang, tak ajhina, pote mata. Artinya, lebih baik tulang hancur daripada mata tercoreng. Filosofi itu yang hidup dalam darah orang Madura sejak zaman dahulu, dan Pak Rizal telah membuktikannya di tanah rantau. Waktu pun berlalu. Kisah Pak Rizal tetap dikenang,
meski sorotan media mulai mereda. Tapi nilai yang ia tanamkan terus hidup dalam hati banyak orang. Di beberapa pengajian TKI, kisahnya masih dibacakan sebagai contoh tentang keteguhan hati. Di grup WhatsApp, nama dan wajahnya masih digunakan sebagai stiker semangat. Dan di warung tempat kejadian itu, pemiliknya kini menempelkan foto Pak Rizal di dinding, dengan tulisan, "Disinilah martabat dibela, bukan dengan kekerasan, tapi keberanian." Kisah Pak Rizal bukan tentang kemenangan fisik. Ini adalah kisah tentang bagaimana seseorang yang biasa, dari latar belakang sederhana, bisa menjadi simbol kekuatan luar biasa ketika nilai-nilai yang ia pegang diuji. Ini kisah tentang harga diri, kerja keras, dan keberanian di tengah dunia yang keras. Dan di balik semua itu, Pak Rizal tetaplah Pak Rizal. Pria Madura yang sederhana, yang setiap pagi bangun untuk bekerja, yang mencintai keluarganya sepenuh hati, dan yang tanpa ia sadari, telah menjadi legenda di antara para TKI Indonesia. Kisah ini jadi pelajaran buat kita semua, jangan pernah remehkan orang lain, apalagi mereka yang sedang berjuang demi keluarga. Semoga kita bisa ambil hikmah dari cerita ini, dan terus dukung para pahlawan devisa kita dimanapun mereka berada. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.